8 kategori tenaga honorer yang tidak bisa mengikuti pendataan non-ASN 2022, ini solusi pemerintah. Penghapusan tenaga honorer di lingkungan instansi pemerintah pada tahun 2023 masih menjadi topik hangat hingga saat ini. Pemerintah menawarkan solusi untuk masalah tersebut dengan mengumpulkan data tenaga non-ASN terutama untuk honorer yang memenuhi persyaratan. Ketentuan keikutsertaan tenaga honorer dalam pendataan non-ASN 2022 diatur dalam Surat Edaran Se-Menpan RB No B-1511-M.SM, pukul 1/2022. Harap dicatat bahwa pengumpulan data tidak dimaksudkan untuk mengangkat tenaga honorer langsung menjadi pegawai ASN tanpa tes. Pengumpulan data tenaga non-ASN tersebut memberikan gambaran tentang jumlah tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah, sehingga dapat digunakan sebagai acuan untuk sebagian besar langkah strategis pemerintah ke depannya. Lantas bagaimana jika tenaga honorer atau non-ASN tidak memenuhi syarat kepesertaan pendataan non-ASN 2022 yang ditetapkan Menpan RB? Pemerintah dalam hal ini para BKN dan Menpanribakan memberikan solusi terbaik, agar para honorer yang tidak dapat berpartisipasi dalam pendataan NONAS 2022 nantinya bisa mendapatkan pekerjaan di kemudian hari. Pasalnya, meski pendataan non-ASN 2022 tidak dimaksudkan untuk merekrut menjadi pegawai ASN secara langsung, tenaga honorer yang terdaftar akan berkesempatan untuk menjadi pegawai ASN. Tenaga honorer yang tidak dapat berpartisipasi dalam pendataan non-ASN 2022 dapat dialihkan. Ini adalah salah satu solusi terbaik untuk membantu para honorer melanjutkan pekerjaannya setelah status honorer mereka resmi dicabut. Setidaknya ada 8 kategori honorer yang tidak bisa mengikuti pendataan non-ASN 2022 dan dilimpahkan ke tenaga outsourcing. Di bawah ini adalah daftar tenaga honorer yang tidak terlibat dalam pendataan non-ASN 2022 dan dapat dialihkan ke outsourcing. 1. Pegawai BLU. 2. Pegawai BLUD. 3. Pembersih. 4. Pengemudi. 5. Penjaga. 6. Posisi lain yang dibayar melalui mekanisme outsourcing. 7. Karyawan yang memiliki SK kerja setelah tanggal 31 Desember tahun 2021. 8. Pegawai dengan masa kerja kurang dari 1 tahun dengan mekanisme pembayaran dari APBN. Peralihan ke outsourcing dari kategori tersebut di atas juga disebutkan dalam Surat Edaran Menpan RB yang ditetapkan pada tanggal 31 Mei tahun 2022. Surat Edaran tersebut dengan nomor B-185-M.SM pukul 2/3/2022 yang menyatakan bahwa bagi tenaga honorer yang bekerja melalui perusahaan outsourcing kemudian dikirim ke perusahaan yang membutuhkan, jabatannya tetap menjadi pekerja outsourcing meski bekerja di sebuah instansi pemerintah. Demikian informasi ini dan semoga bermanfaat. Jangan lupa bantu untuk subscribe, like, komen dan share. Terima kasih.